Oke, selamat datang di tutorial sederhana saya. Perkenalkan, saya Rizky Fadil Syahrial dari kelas Sisop A, MRT 52212121000 di sini kita akan belajar banyak dan ya ini adalah part pertama di mana kita akan belajar menggunakan command prompt. Yang pertama adalah management file. Kita diminta untuk membuat suatu file dengan nama MRT dan ekstensi hello dan berisi teks. Di sini saya menggunakan Windows 7, tapi selanjutnya saya menggunakan VirtualBox karena saya termasuk seorang newbie dalam sistem operasi. Ya, saya ambil aman saja. Ketikkan cmd command prompt enter. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat file. Sebelumnya saya akan membuatnya di desktop ya. Jadi saya merubah direktorinya di desktop. Nah, saya akan membuat file notepad dengan isi hello diawali dengan echo. Kemudian sebelum namanya saya harus diawali dengan tanda lebih besar. Kemudian nama filenya seperti ini. Dan jangan lupa extensionnya txt. Kemudian enter. Nah, Anda bisa melihatnya di sini tercipta sebuah file baru bernama nrp saya, kemudian berisi kata yang saya isikan di sini, halo. Berikutnya yaitu menyalin file tersebut dengan nama file, nama lengkap saya. Ini sekaligus ya, jadi saya tidak perlu mengcopy lalu merename, tetapi mengcopy sekaligus merename. Ketik copy /n nama file asal, kemudian nama lengkap saya. Perlu diketahui jika di suatu nama terkandung spasi maka Anda harus menambahkan tanda petik. Ingat ya, string pada alt +1 dulu. Oke, tekan enter. Ya, satu file telah di copy ini Rizky Fadil Syahrial. Oh, maaf, ada kesalahan. Saya salah, ini ekstensinya Java, padahal seharusnya txt. Mungkin terlalu semangat ngoding mungkin. Oke. Ya, ini sudah saya ulang. Berikutnya membuat sebuah direktori baru dengan nama folder milik. Yang pertama yaitu mixdir dan namanya folder milik nama panggilan saya. Nama panggilan saya Fadil. Oke, kita jumpai folder baru di sini. Kemudian kita diminta untuk memindahkan file nrp ke dalam folder yang kita buat. Cukup pada cmd klik move nama file yang ingin dipindahkan dan direktorinya, yaitu folder milik Fadil. Oke, dapat kita cek di sini. Nah, di sini adalah filenya. Oke, berikutnya kita bisa mengubah atribut file dan sistemnya dengan hidden dengan cara plus h berarti hidden, plus s berarti system, plus s berarti seluruh file yang ada di dalam folder tersebut, dan yang terakhir adalah D, yaitu direktorinya di folder milik Fadil.
Oke, ini terdapat kesalahan yaitu saya kurang menambahkan aktif. Nah, ini sangat vital bagi Anda. Tambahkan aktif di sini. Tambahkan aktif di sini. Klik enter. Oke, sensitif ini ya mungkin ya. Oh, ini yang salah adalah terlalu banyak T. Jadi Anda harus hati-hati ya. Nah, di sini folder telah di hidden. Nah, ini sedikit pudar ya karena ini saya tidak menghiddennya seluruhnya. Kita bisa mengembalikannya cukup dengan mengganti tanda plus di sini menjadi min. Kemudian enter. Nah, maka folder kembali cerah, berarti ini tidak ini. Kemudian untuk menghapus sebuah folder kita bisa seperti ini. Oh ya, perlu diingat jika ada file di dalamnya Anda harus mengetikkan /s. Ya, ini jangan lupa tambahkan /s, ini sangat vital sekali saya ulangi. Nah, ini apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Yakin. Klik ya. Folder akan dihapus dan dia akan berpindah di recycle bin. Kemudian untuk task manager untuk menampilkan list proses yang sedang berjalan, maka hal yang harus dilakukan adalah mengetik task list ini. Oh, banyak sekali yang ditampilkan. Kemudian kita bisa mematikannya. Di sini saya akan mematikan itu Twitter saya. Wow, ini ada 46 tweet. Saya akan mematikannya. Skill, kemudian kemudian programnya bernama chrome.execute. Di sini tekan enter. Maka ketika Chrome hilang, ya di sini hilang, berikutnya menampilkan alamat IP komputer. Ini sangat mudah, yaitu cukup ketik IP yaitu kependekan dari Internet Protocol Configuration. Tekan enter. Wow, ini terdapat banyak sekali. Nah, inilah tempat di mana IP-nya. Berikutnya kita bisa melakukan ping terhadap IP kita sendiri atau terhadap sebuah website, tapi saya akan menggunakan IP saya sendiri 169.1. Bersedia. Terjadi kesalahan. Di sini jika Anda ingin mengepingnya terus, kita tambahkan min di belakang ini. Coba amati, ping akan terus berjalan. Dan ini akan berhenti apabila Anda menekan tombol Ctrl plus C. Nah, berikutnya adalah mengubah warna foreground dan background pada jendela command prompt. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui warna apa saja yang ada. Ketik color here. Nah, untuk menggantinya kita menggunakan yaitu color 9 untuk 9 untuk background dan
untuk foreground. Oke, tekan enter. Nah, ketika CMD akan berubah lebih cantik menurut saya. Oh maaf, ini terbalik ya, jadi kita gunakan kebalikannya. Tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita menunjukkan bagaimana sih cara mencari bantuan mengenai suatu perintah pada command prompt. Ketik help. Nah, ini akan muncul. Di sini kita diminta untuk menampilkan lebih dari satu, yaitu kedua help operation. Oh, ini ya. Oh, tidak berjalan. Cukup dengan cara yang tadi saja. Berikutnya yaitu membersihkan layar command prompt. Cukup klik CLS. Ini berarti clean screen. Enter. Ya. Berikutnya menampilkan siapa sih yang sedang loading. Maaf kok loading. Login. Kita tekankan who am I. Nah, di sini tercantum Fadil PC, Fadil. Kemudian caranya melog off. Di sini kita terbukti bahwa yang menggunakan adalah Fadil. Berikutnya adalah sistem info. Kita cukup mengklik sistem info ini. Ini sedang proses login. Seperti ini. Berikutnya kita bisa diperintahkan untuk nge-log off seperti ini. Cukup tekan log off, akan terlog off. Oke, kita lanjutkan masuk ke akun saya. Oh maaf. Berikutnya kita dapat men-start dan menggunakan CMD. Klikkan CMD berupa sebelum kita start, kita merestart dulu, yaitu shutdown. Main area yaitu restart dan waktunya kita butuh 0 detik. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, ini Windowsnya merestart ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, berikutnya kita dapat mematikan komputer dengan menggunakan command prompt tanpa harus melalui shutdown seperti biasanya. Tunggu sebentar. Nah, langsung saja kita ke menu run. Ketik shutdown ya. Maaf. Akhir CMD. Ketik shutdown. Kemudian min add min. Jadi untuk waktunya kan 00 detik. Ini akan shutdown secara otomatis seperti ini. Ya, sekian part 1 dari saya. Thanks for watching. Oke, langsung lanjut ke part 2 di mana kita akan belajar memanage file, di mana kita akan mengutak-atik pengguna atau akun yang ada di komputer ini. Caranya adalah klik start, control panel. Nah, di sini ada banyak menu untuk mengubah atau menambahkan akun. Anda harus mengklik user account. Nah, kita akan belajar membuat
akun baru, yaitu create new account, dimana saya akan mengisikan nama panggilan saya Fadil dan klik next. Nah, akun tipenya Anda boleh memilih sebagai administrator atau limited sebagai privilege-nya. Namun sekarang saya akan menggunakan limited dan create account. Nah, setelah tertambah satu akun bernama Fadil di mana privilege-nya limited. Kemudian bagaimana sih cara mengaktifkan akun guest, yaitu tamu, ya Anda hanya cukup mengklik change the way user mengklik cache turn on the guest account. Ini akan mengaktifkan akun guest atau akun tamu. Ya, akun tamu sudah diaktifkan. Kita bisa melihat perbedaannya ketika kita melog atau ngelog. Kita log ya. Tunggu sebentar, prosesnya sedikit lama. Nah, di sini terdapat akun admin, di mana administrator, kemudian akun saya Fadil dan akun tamu. Oke, sekian dari saya untuk manajemen user part 2 dan kita akan menyambung ke part 3. Oke, kita akan belajar memanage desktop, yaitu mengubah tampilan desktop standar. Kita awali dengan mengubah tema Windows menjadi Windows Classic. Windows temanya biru seperti ini. Untuk mengubahnya menjadi Windows Classic, Anda cukup klik kanan pada desktopnya, Properties. Nah, ini pada tab Appearance, Anda akan diposisikan ada window dan buttonnya. Kita ubah menjadi Windows Classic dan warnanya maple. Ini sudah maple ya, maple. Untuk mengaplikasikannya cukup klik apply. Oke. Berikutnya pada wallpaper, kita bisa menggantinya dari wallpaper yang standar ini menjadi yang kita kendaki. Kita cukup Anda bisa mengubah wallpaper dengan browse, tapi sekarang saya menggunakan dengan ini. Oke, klik apply. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan screensaver 3D. Cukup klik tab screensaver. Nah, di sini kita memilih 3D text dan saya mengisikan nama saya. Untuk mengisikannya klik set. Cukup custom text. Nah, ini sudah terisikan nama saya. Rizky Syahrial. Klik OK. Nah, untuk mengaktifkan password pada saat screensaver termatikan, ketika kita menginputkan sesuatu, klik on display welcome screen. Klik apply. Ya, seperti ini ya tampilannya. Maaf ya, ini waktunya 15 menit. Klik apply. Berikutnya kita bisa menyimpan tampilan desktop yang telah dimodifikasi dengan tema baru. Nah, cukup klik save as dan kita namakan terserah tema public. Tema suka-suka. Terserah Anda dan klik save atau tekan enter. Berikutnya adalah menghilangkan beberapa menu. Dulunya kita klik OK di sini. Menghilangkan beberapa menu bisa Anda awali dengan klik kanan pada Start, Properties, Start menu, Customize. Nah, di sini kita diminta untuk menghilangkan menu My Document, My Music, My Pictures, My Recent Document, dan sebagainya. Oke, kita advance di sini, menghilangkan My Document. Don't display. My Music. Don't display. My Recent Documents. Ini. Don't display. My Computer.
icon itu di atas ya, icon display, dan klik OK. Nah, sekarang kita diminta untuk menghilangkan menu My Computer dari start menu. Oh, maaf. Menampilkan My Computer sebagai link di start menu. Nah, kita munculkan lagi, klik kanan, Properties, start menu, Customize seperti tadi, Advanced, dan tampilkan sebagai link. Cukup display as a link. Oke. Nah, kita akan beralih ke taskbar ya. Kita diminta untuk mengunci taskbar dan setting menjadi auto hide. Untuk menguncinya cukup klik lock, ini sudah diklik, dan auto hide. Ini taskbar akan melorotnya secara otomatis. Oke, kita apply ya. Perhatikan, nah ini kan melorot. Jika kita mengklikkan di bawah sini akan otomatis bergerak gitu. Berikutnya adalah menghilangkan menu run dari start menu. Kembali lagi seperti tadi, Customize, Advanced. Kita mencari run di sini kan run display. Ini ya, centangnya dihilangkan. Berikutnya menghilangkan Internet Explorer dari start menu. Berikutnya untuk menghilangkan Internet Explorer dari start menu cukup di tab General. Nah, di sini sudah dihilangkan ya. Jika Anda ingin memunculkan cukup centang, dan jika untuk menghilangkan ya centang, hilangkan centangnya, simple kan. Oke, berikutnya ubahlah recent program di start menu menjadi 8. Ini sudah tertuliskan 8, Anda bisa 10 berapa saja, tapi ini tugasnya 8. Berikutnya menghilangkan menu search dari start menu. Ya, di advance ya. Kita cari search. Nah, ini hilangkan centangnya. Berikutnya menghilangkan menu My Network dari start menu di atas. Ini My Network. Hilangkan centangnya. Berikutnya menghilangkan menu Printer and Access. Hilangkan centangnya. Dan menghilangkan menu Set Program Access. Hilangkan centangnya juga. Cukup simpel kan, hanya centang tidak gitu. Dan oke. Oke, nah ini lihat. Berikutnya kita mengubah icon-icon. Kita dapat mengubahnya melalui ini Windows Explorer, klik Tools, menu Tools, Folder Option, File Types. Nah, di sini akan muncul banyak yang akan kita ubah adalah ekstensi teks, GIF, dan HTML. Kita cari teks ya. Ini teks kita advance. Nah, di sini kita bisa mengubah ikonnya dengan change icon. Selanjutnya kita ingin seperti apa ya? Saya ingin menyematkannya seperti kontrol panel boleh. Klik OK. Berikutnya GIF, yaitu format gambar bergerak. Ini GIF. Kita advance, ubah ikonnya. Nah, ini sebenarnya ikon GIF itu seperti ini, tapi saya ingin mengubahnya menjadi JPEG. Klik OK. Berikutnya HTML. Di sini HTML. Kita bisa mengubahnya juga. Sama seperti tadi. Saya ingin logonya seperti Internet Explorer, tapi yang klasik. Screen. Oke. Close. Nah, jika jika sudah dirubah, Anda bisa melihatnya berupa Anda menciptakan sebuah file teks. Nah, seperti ini ikonnya sudah berubah kan dari. Nah, berubah kan? Nah, kita
kita hapus. Berikutnya mengubah tampilan My Computer di desktop. Untuk mengubah icon My Computer, My Document, dan sebagainya di desktop, cukup klik kanan, Properties. Nah, ini desktop. Di Customize Desktop, Anda bisa mengubahnya My Computer. Kita ubah dengan icon lain seperti ini. Ini Internet Explorer, My Document diubah menjadi My Picture, boleh. Hingga My Network Anda ubah jadi seperti ini, boleh. Dan itulah, jika Anda ingin mengcustomize cukup mudah, bukan? Sekian tutorial untuk manajemen desktop. Kita jumpa lagi pada part 4. Ya, lanjut ke part 4, yaitu networking, di mana Anda bisa mengubah atau mengkonfigurasi IP sesuai kebutuhan Anda. Baik ketika Anda ingin connect ke jaringan wireless di public area dan sebagainya. Oke, langsung saja. Hal yang harus Anda lakukan adalah mengklik Start, yaitu menuju ke control panel. Ya, di sini terdapat control panel, Anda harus mengkliknya. Dan berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menekan salah satu icon di sini, yaitu Network Connection. Klik Enter atau tekan Enter atau klik kiri, terserah Anda. Ya, ini ada Local Area Connection. Klik kanan dan pilih Properties. Ya, di sini ada banyak menu. Ada client for Microsoft dan sebagainya. Dan yang harus Anda pilih di sini adalah Internet Protocol, di mana IP, subnet, dan gateway terdapat di sini. Oke, kemudian klik Properties. Ya, di sini adalah field untuk mengisi atau mengganti IP Anda. Perlu diketahui untuk menggantinya adalah mencentang use the following IP address. Oke, di sini akan otomatis mengkustomisasi, dan yang harus Anda lakukan adalah mengisinya. Ya, di sini IP-nya terserah, yaitu 192.168.12 dan NRBC. Oke, subnetnya ya ini otomatis 255.255.255.0. Default gateway saya isikan sesuai dengan IP address, yaitu 192.168. Oke, dan prefer DNS address, server saya isikan seperti berikutnya. Oh, maaf, ada kesalahan. Ya, ini sudah terisi semua. Ini adalah hanya sebuah tutorial. Pada keperluan sebenarnya Anda sesuaikan dengan IP yang telah disediakan, ya. Dan saya tekan OK. Dan close. Tunggu prosesnya, mungkin sedikit lama. Dan close. Dan berikutnya adalah mengubah workgroup komputer menjadi nama yang Anda inginkan, ya. Yang harus Anda lakukan adalah klik Start, klik kanan pada control panel, ya. Pada My Computer, klik Properties. Ya, di sini ada banyak menu, ada banyak tab. Saya mengklik Computer Name dan klik Change. Nah, di sini Anda tinggal mengganti workgroup Anda menjadi nama terserah Anda, tapi di sini saya akan menggantinya dengan System 13, yaitu sistem operasi 2013. Selesai, cukup tekan Enter atau klik OK. Mungkin sedikit lama. Ya, penggantian workgroup telah selesai, klik OK. Dan Anda harus merestartnya. Klik OK. Dan
Saya ingin merestart-nya lain kali saja. Jika Anda ingin merestart sekarang, cukup klik yes. Atau jika ingin berikutnya, ya klik no. Berikutnya kita akan belajar performance, yaitu bagaimana kita dapat mengoptimalkan kinerja Windows kita dan sistem kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan next computer properties atau bisa saja anda klikkan pada desktop properties sama saja. Di sini terdapat banyak tab. Kita bisa mengaturnya lewat tab. Untuk menghilangkan beberapa efek dari Windows, cukup kita klik setting ini, performance visual effects setting. Nah, kita bisa mengkustomisasi atau mengaturnya berdasarkan yang kita bisa menghilangkannya beberapa atau bahkan semuanya terserah Anda untuk mempercepat kinerja Windows. Cukup segini, kemudian apply. Nah, oke. Berikutnya kita bisa mengubah virtual memory kita karena kebetulan ini menggunakan VirtualBox. Sesungguhnya saya menggunakan Windows 7, tetapi untuk kali ini menggunakan VirtualBox ini juga efeknya besar, yaitu mengubahnya menjadi 3 kali lipat besar RAM. 256 kali 3 yaitu sekitar 758, dan klik OK. Dan OK. Berikutnya untuk membuat agar hidden file ekstensinya bisa terlihat jelas, kita ke Windows Explorer bisa klik ini ataupun bisa menuju Mac juga, terserah Anda, sama saja. Nah, di sini terdapat menu tools, folder option, view. Kita bisa mengaturnya di sini. Untuk memperlihatkan dengan jelas, awalnya defaultnya ini adalah do not show. Ketika kita ingin menampilkan file yang bersembunyi, cukup klik show hidden file. Untuk agar ekstensinya terlihat jelas, ini centang kita hilangkan, dan ini kita hilangkan juga. Ya, klik OK. Misalnya saya ini dapat file yang terhidden tapi bisa dilihat berkat itu guys. Oke, sekian part 5. Kita nyambung ke part 6. Oke, kita menuju ke part 6. Part 6 yaitu System Configuration Utility. Sebelumnya kita harus ke menu run. Nah, kita start. Bila tidak ada menu run-nya, Anda bisa memunculkannya. Mungkin Anda mengikuti tutorial tadi. Cukup klik run. Nah, ini untuk mengubah startup, Anda harus berhubungan dengan msconfig. Ketik msconfig di bawahnya sudah ada, tekan enter. Nah, di sini akan ditampilkan banyak tab. Ada general, system, input, services, and startup. Nah, di sini diperintahkan untuk mengubah startup menjadi normal. Nah, ini tidak perlu diubah karena sudah normal. Berikutnya adalah mengubah timeout bootloader. Anda harus menuju ke tab boot ini. Untuk berubah timeoutnya cukup ganti 30 seconds menjadi 25 seconds. Seperti ya second itu. Selanjutnya kita bisa menonaktifkan sebuah startup program. Biasanya itu sebuah antivirus atau apa gitu, bisa kita nonaktifkan melalui ini. Berhubung saya tidak menginstal apa-apa di sini, maka tidak ada. Jika pun ada, Anda cukup menghilangkan centangnya, atau jika Anda ingin semua program startupnya tidak ada, maka Anda cukup mengklik enable all.
Berikutnya adalah menonaktifkan sebuah service. Nah, di sini. Nah, jika Anda menganggap beberapa layanan dari Windows tidak penting, Anda bisa itu menonaktifkannya. Misalnya saya pilih di sini apa ya? Misalnya ini ya, application layer gateway. Anda bisa meng-disable semua, men-enable semua. Oke, perintah terakhir yaitu mengubah startup menjadi diagnostic. Nah, di sini kita bisa mengubahnya di sini. Dan finally, klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita diminta untuk merestart, tetapi saya memilih untuk nanti saja, maka restartnya saya tunda dengan mengklik exit without restart. Sekian part 6. Mari kita sambung ke part 7. Oke, lanjut ke part 7. Kali ini kita akan belajar group policy untuk mengatur panjang password pada penggunaan waktu dan kita sesuatu tentang password. Seperti biasa, klik start, klik run, dan ketikkan MMC lalu enter. Nah, di sini terdapat jendela, klik file, add or remove snap-in, klik add, terus pilih group policy, klik add, berikutnya finish, lalu close, berikutnya klik OK. Nah, di sini klik di sini klik in the setting, ininya plusnya. Nah, kemudian di sini pilih security, ya. Nah, di sini Anda akan dapat menjumpai kebijakan akunnya. Berikutnya klik account policy, double klik. Nah, di sini password policy. Nah, di sini Anda diminta untuk apa? Mengubah batasan penggunaan waktu. Di sini ada password age 30 hari. 30 hari. Oh iya, ada yang lupa ya. Ini ada batasan karakternya sekitar 8 karakter saja. 8. Oke. Berikutnya batas minimal password baru minimum 4 hari. Ya, ini isikan 4 hari. Lalu klik OK. Untuk memenuhi aturan standar kompleksitas tertentu dari Windows, klik password must be meet complexity requirement. Ya, Anda hanya tinggal mengenable dan finish. Oke. Close dan save. Kita simpan di sini, tinggal save saja. Oke. Sekian group policy, sampai jumpa di part 8. Ya, oke teman-teman dan para peserta, kita kembali ke part 8 di mana kita akan belajar untuk mengcompile atau run sebuah program Java dari command prompt. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah ngepas dulu ya. Kita bersihkan dulu HTML-nya. Nah, kita bisa ngepas dari C hingga
run. Nah, pas sudah dijalankan. Sekarang kita tinggal menjalankan sebuah program Java. Kebetulan saya memiliki sebuah program di sini yang bernama main, dan di sini yang bernama main, namun ekstensinya ya. Kita compile dulu yang ekstensinya Java. Pertama-tama Java main.java. Tunggu prosesnya sebentar. Nah, kemudian kita laksanakan seperti ini. Nah, program berjalan. Kemudian kita run file jar-nya seperti ini. Ya, mohon maaf untuk yang jar saya masih belum menemukannya. Sampai jumpa lagi untuk tutorial berikutnya pada part 9 registry. Thanks for watching. Oke, kita bertemu lagi di part 9 yaitu registry. Kita akan belajar mengubah nama dari suatu seperti recycle bin, my computer, my pictures, or my document. Jadi kita bisa mengubah nama-nama basic melalui registry. Tapi setelah ini kita cukup belajar recycle bin dulu. Kita akan menganinya dengan custom. Pertama-tama klik start, lalu run. Klik edit. Oke. Nah, daripada Anda repot mencari di mana recycle bin itu berada, kita mending menggunakan search ya, Ctrl F, find. Ini match whole string only kita aktifkan agar tidak terjadi penemuan ganda. Ketik recycle bin. Saya sudah benar. Find, proses. Nah, di sini akan ada hasilnya, default recycle bin. Klik kanan, modify. Kita ubah namanya menjadi tempat sampah. Selesai. Oke. Dan close. Perubahan akan terjadi ketika Anda meresetnya. Saya reset dulu. Tunggu beberapa saat. Oke. Sekarang kita tunggu prosesnya. Sedikit lama, mungkin karena kita telah mengganti sesuatu. Ya, kita masuk di sini. Wow, sayang sekali. Gagal banget. Nggak berubah jadi tempat sampah. Yang tadi bisa yang tadi. Yang tadi nggak bisa, ya mas recycle bin. Iya dia. Bisa ya. Mari kita lanjutkan ke part 10 di mana kita akan belajar membuat sebuah virus dan tentu juga dengan antivirusnya. Pertama, hal simpel yang Anda lakukan untuk membuat virus yaitu cukup gunakan Notepad. Kita buka Notepad. Oke. Pertama-tama matikan fungsi echo. Off. Kemudian jika autoran ELF sudah ada, maka hapus file tersebut.
berikutnya adalah buat file autoran ENR dengan isi script autoran, yaitu ini. Tanpa saja. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya yaitu seperti ini. Dan yang terakhir adalah menyembunyikan semua file dan folder seperti yang kita lakukan pada part pertama tadi, yaitu menggunakan atribut hidden file. Seperti ini. Nah, kita cek lagi. Oke, benar. File virus ini menjadi virus. Jangan lupa kita simpan di desktop. File virus setelah ada, tinggal kita tekan enter, dan apakah yang terjadi? Ya, semua file hilang kecuali shortcut tersebut. Nah, lantas bagaimana sih untuk menghilangkannya? Nah, kita bisa membuat antivirusnya, yaitu seperti tadi, buka Notepad, kemudian matikan fungsi itu, ini, kemudian tampilkan kembali semua file dan folder. Maksudnya adalah mengunhidden ya, show gitu, menunjukkan file yang telah dihidden tadi dengan menggunakan cara seperti ini. Oke. Berikutnya adalah jika file aturan ENR sudah ada, maka hapuslah file tersebut. Dan yang keempat yang saya tuliskan adalah jika file virus sudah ada, maka hapus file tersebut. Maaf, ini tanpa status harusnya. Oke, kita save di desktop dengan nama antivirus seperti ini. Save. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, virus telah hilang dan semua file yang ada di desktop yang telah hidden sudah tidak tersembunyi lagi. Oke, sekian part 10. Sampai jumpa lagi di part 11. Thanks for watching. Oke, selamat datang di part paling terakhir tutorial kali ini, yaitu miscellaneous.
Dimana kita akan belajar banyak hal. Di sini ada 15 poin. Oke, yang pertama kita ingin menampilkan versi window di desktop melalui Edit. Klik Start, Run, pilih Edit seperti ini, Enter. Nah, di sini Anda cari Paint Desktop Version. Di sini sudah ditemukan. Anda modify value datanya menjadi 1 untuk bisa menampilkan pada desktop. Oke, close. Untuk menampilkannya, sistem membutuhkan tester. Kita tester saja. Kita tunggu sebentar. Oke, tester sudah selesai. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini versi sudah ditampilkan. Anda lihat di bagian pojok kanan bawah. Kemudian kita akan belajar untuk mencegah wallpaper tidak bisa diganti melalui jendela dialog properti. Kita menggunakan run lagi, GPedit, kemudian ini user configuration, double klik ya. Kemudian pilih administrative template. Selanjutnya ini, dan yang terakhir adalah kemudian klik enable active desktop, enable, terus apply, kemudian oke. Kita close. Oke, di sini kita tidak bisa mengubah tampilan desktop. Kemudian yang ketiga adalah menyetel agar user dengan privilege limited yang telah kita buat tadi menjadi privilege power user. Oke, start control panel. Di sini kita kita klik user account. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Kita di sini adalah limited account. Kita bisa mengubah tipenya menjadi computer administrator. Simple bukan? Nah, dua akun memiliki status sebagai administrator. Berikutnya yaitu yang keempat, menghilangkan menu log off dari start menu. Klik start, run, GPedit, user configuration, kemudian administrative tool, template, kemudian start menu dan taskbar. Di sini kita enable remove log off dan start menu. Kita cari di sini. Ya, di sini double klik, kita enable. Oke, langsung oke saja. Kemudian kita juga merubah agar Windows tidak bisa dimatikan. Caranya sama, yaitu tetap di sini dengan merubahnya
di remove and prevent access to shutdown. Ini kita enable. Oke. Berikutnya kita mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties, yaitu masih di sini kita berpindah ke remove display in control panel. Kita cari di sini. Berikutnya nomor 8, kita diminta untuk menghilangkan dua applet yang ada di control panel. Bisa menggunakan tag edit, tapi berhubung kita masih di GP edit, maka kita manfaatkan ini, yaitu dalam control panel kita hide specified control panel applet, kemudian enable. Oke. Itu kan apa yang tidak ditampilkan. Oke, kita harus memilihnya. Kita add beberapa saja, misalnya access .cpa. Oke. Kemudian kita tambah lagi firewall .cpa. Oke. Dan kita enable, lalu oke. Ya, begitu. Berikutnya nomor 9, kita diminta untuk menonaktifkan task manager. Kita berpindah ke administrative template seperti tadi, kemudian control panel, ya. Oh maaf, ke sistem ya. Setelah ke sistem, kita menuju ke control alt delete. Kita remove task manager dan enable, lalu oke. Berikutnya nomor 10, kita membuat konfigurasi sehingga regedit tidak dapat diakses. Caranya yaitu sama, user configuration tadi. Kita ke sistem, kita ke prevent access to registry editing tools. Di sini kita enable juga. Berikutnya kita ke nomor 11, yaitu buat agar setiap user hanya menggunakan maksimum 400 MB ruang hard disk. Cukup klik sistem, ini sudah sistem. Kita cari limit profile size. Ya, saya menemukan kesulitan di sini. Kita lewati saja ke part 12 ya, maaf. Di nomor 12 kita disuruh untuk melindungi setiap koneksi. Kita menuju network, kemudian network ya. Setelah network, klik network connection, kemudian enable prohibit use internet connection firewall. Prohibit use internet connection firewall. Berikutnya nomor 13, mematikan autoplay. Ini sangat fatal bila Anda tidak mematikannya, maka suatu saat Anda menginputkan device
Anda bisa terinfeksi oleh virus. Untuk mematikan autoplay, kita menuju ke sistem, enable, turn off autoplay, kita enable di sini, dan oke. Berikutnya kita ke menu, kita membuat agar user tidak mengganti screensaver. Kita menuju ke control panel, display, kita screensaver, kita klik ini executable name, kita enable juga, dan oke. Berikutnya yang nomor 15, membuat user tidak bisa mengakses internet. Kita ke internet connection. Oh, tidak ada ya. Kita ke network connection. Kita restrict internet, prohibit internet. Itu biasa gitu ya. Oke, saya rasa nomor 15 ini saya belum menemukan jawabannya. Namun setelah sekian waktu kita mendapatkan beberapa cara untuk memahami berbagai macam tentang CM, dimulai dari part 1, track edit, dan sebagainya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Di sini tadi tidak ada logout dan sebagainya. Oke, terima kasih. Thanks for watching.